Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 11. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika pada usaha dan energi. Kita lihat pada soal nomor 1, bola kecil bermassa M didorong menekan bekas dengan konstanta K, kemudian ditahan dengan jepitan. Jadi ini sudah ditekan, kemudian ditahan dengan jepitan, ya. Bekas ditekan sejauh X, kemudian dilepaskan. Bola kemudian meninggalkan bekas dan meluncur sepanjang lingkaran licin berjari-jari R. Setelah lepas, ini kemudian dia bergerak mengikuti lingkarannya, ya, pada bola kecil itu, sehingga ketika balok mencapai puncak lingkaran, gaya normal yang dialami balok sama dengan gaya gravitasi balok tersebut, ya. Percepatan gravitasi bumi adalah konstan. A, tentukan kecepatan balok, ya, saat di puncak lintasan pada fungsi G dan R. Kemudian B, tentukan X-nya, ya, berarti pada bekasnya sebagai fungsi M, G, R, dan K. Kita bahas bersama-sama. Yang A adalah berapakah V-nya dalam fungsi G dan R, ya. Kemudian N sama dengan MG pada puncak lintasannya, ya. Maka dengan demikian, inilah gambaran pada waktu bola sudah mencapai titik puncaknya, yaitu N searah dengan MG. Karena N sama dengan MG, maka nantinya sama dengan 2MG, ya. Kemudian persamaan pada hukum kedua Newton dari soal nomor A, maka N ditambah MG sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Karena N sama dengan MG, maka MG ditambah MG sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Ini adalah 2MG, M bagian kiri dengan M bagian kanan kalau dibagi dengan 1, maka V kuadrat sama dengan 2GR. Maka V sama dengan akar 2GR kita sebut sebagai persamaan 1. Jadi kecepatan yang diperoleh sebanding dengan akar 2GR-nya. Kita lihat pada persoalan berikutnya, ya. Maka X itu sama dengan berapa pada fungsi M, G, R, dan K. Persamaan hukum kekekalan energi mekaniknya pada bekas, ya, setelah ditekan oleh bola kemudian ditahan sejauh X, ya, maka EM1 sama dengan energi potensial bekasnya sama dengan setengah KX kuadrat. Kemudian pada balok M, ya, mencapai puncak lingkaran, maka energi mekanik 2 sama dengan EP ditambah dengan EK, sehingga EM2 sama dengan MG2R. Maka mencapai puncak menjadi MG2R ditambah setengah MV kuadrat. Ini berlaku hukum kekekalan energi pada M1 dan M2, sehingga setengah KX kuadrat itu sama dengan MG2R, ya, ditambah dengan setengah MV kuadrat. Berapakah X-nya? Ya, maka V kuadrat sama dengan 2GR, ya, sehingga persamaannya menjadi KX kuadrat sama dengan 2MGR dikalikan 2R ditambah M dikalikan dengan, ya, 2GR, sehingga
dari sini kita ambil menjadi 2 MGR, ini 4 MGR, menjadi 6 MGR. 6 MGR dibagi dengan K itu sama dengan X kuadrat. Yang ditanya X-nya sama dengan berapa, maka X sama dengan akar 6 MGR dibagi dengan K. Inilah persoalan yang kita inginkan, bahwa ternyata ya setelah bekas ditekan oleh bola kemudian dilepaskan, bola mencapai puncak lingkaran, X yang terpenuhi sebanding dengan akar 6 MGR ya dibagi dengan K. Ini persoalan soal nomor 1 dari A dan B. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah benda bermassa M dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian H di atas permukaan meja. Benda kemudian meluncur dalam lintasan lingkaran berjari-jari R setelah menempuh dasar lintasan. Ketika balok mencapai puncak lingkaran, gaya normal yang dialami balok sama dengan 3 kali gaya beratnya. Jadi di sini menjadi 3 kali gaya berat pada benda. Percepatan adalah percepatan gravitasinya G, nilai H sebagai fungsi R. Berapa H-nya sebagai fungsi R. Kita lihat pembahasannya. Inilah yang kita inginkan, balok itu, benda itu mencapai puncaknya, N itu searah dengan G, dengan N 3 kali gaya beratnya, maka menjadi 4 mg seluruhnya nantinya ya. Maka dengan demikian persamaan hukum kedua Newton menjadi N ditambah mg itu sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Ini 3 mg, maka N sama dengan 3 mg, sehingga 3 mg ditambah mg itu sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. M dibagi M pada sistem ini menjadi sama dengan 1, maka 4G ya. 4 mg itu sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R, atau V kuadratnya sama dengan 4GR ya. Maka V-nya saja adalah akar dari 4GR. Ini sebagai persamaan 1. Jadi tidak usah dirubah supaya mudah persamaannya ya. Kemudian kita lanjutkan pada pengambilan dari persamaan hukum kekekalan energi mekaniknya. Maka energi mekanik pada ketinggian H pada benda akan sebanding dengan energi mekanik pada saat benda mencapai puncak lingkarannya. Sehingga pada bola kecilnya ya, pada bola kecil ketinggian H, maka EM1 sama dengan EP ditambah dengan EK. Sebelum dilepaskan maka EK-nya sama dengan 0, sehingga EM1 sama dengan EP, maka EM1 sama dengan MGH. Nah itu. Kemudian kita ambil pada posisi bola pada puncak lingkaran, yaitu 2R. Maka EM2 sama dengan EP ditambah dengan EK. Dengan EK-nya sama dengan V kuadrat ya. Maka MG2R ditambah setengah MV kuadrat ya. Sehingga kedua persamaan ini kita lakukan bahwa EM1 sebanding dengan EM2. Maka persamaannya menjadi MGH sama dengan MG dikalikan 2R ditambah setengah MV kuadrat. Kita bagi dengan M semua, maka menjadi ya V kuadrat sama dengan 4GR ini ya. Sehingga kita masukkan nilainya, maka MGH sama dengan MG2R ditambah setengah M4GR, maka menjadi 2MGR ya. Ini 2MGR ya. Maka persamaannya menjadi H itu sama dengan 2R ditambah dengan 2R, maka hanya sama dengan 4R. Jadi ketinggian yang dicapai oleh benda ya
pada awal gerakannya harus lebih besar daripada lingkaran yang dimiliki pada waktu benda mencapai puncaknya. Ya, maka hanya 4 kali R, pada lingkarannya cuma 2R, ya, maka menjadi 2 kali dari 2R, ya, maka bola bisa mencapai titik puncak lingkaran. Kalau lebih kecil dari 4R, maka bola kemungkinan tidak mencapai titik puncak lingkarannya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 2 dan keseluruhannya, ya. Semoga kita bisa memahami semuanya, ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.